Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pertama-tama saya minta maaf, saya baru enak sedikit dari batuk. Jadi batuk ini menghabiskan suara. Amin. Hari ini saya ngerasa enak, jadi ya udah siap. Nah, mungkin ibu-ibu keheranan, kok judulnya kayak gini sih Ustaz? Apaan ini? ZPD and scaffolding. Ini metode kalau kita ingin punya anak cucu yang hebat. Ibu-ibu pengen punya anak cucu yang hebat apa enggak? Anak hebat itu bukan dibuang di jalan, bukan dilepas di jalanan, bukan. Anak hebat itu pasti di sampingnya ada yang mendampinginya, melatihnya. Ada di antara para manusia yang sulit sejarah mengulang lagi orang seperti itu. Saya contohkan 3 orang yang tiga-tiganya ibu-ibu kenal. Yang pertama Al-Imam Syafi'i. Yang kedua Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang ketiga Al-Imam Al-Bukhari. Ini 3 orang hebat yang sulit disaingi oleh orang lain, memimpin dunia. Dan sejarah sulit mengulang orang hebat kayak begitu lagi. Kita bertanya, kenapa? Mesti ayahnya hebat? Tidak. Ini anak yatim ketiga-tiganya. Tidak punya ayah. Lahir, ayahnya meninggal. Jadi, kalau kita bilang, oh karena ayahnya hebat. Tidak. Karena ibunya yang hebat. Emangnya ibunya ulama? Mana ada di zaman itu ibu ulama. Ulama ya laki-laki lah. Jadi ibunya mereka ya kayak ibu-ibu ini. Tapi bisa menjadikan anak ini jadi manusia hebat. Nah, ini tantangan buat kita. Kita lihat ZPD and scaffolding itu sebuah metode. ZPD itu singkatan Zone of Proximal Development. Zone itu artinya teritorial, wilayah. Of proximal itu bantuan orang lain. Development, pengembangan. Jadi perkembangan yang diakibatkan oleh pendampingan orang lain. Jadi anak ini hebat karena di sampingnya ada orang hebat yang selalu mendampingi.
Saya bertanya kepada ibu-ibu, ada nggak anak berprestasi di sampingnya tidak ada pelatih? Bisa sendiri, ada. Tolong contohkan satu saja. Ada anak hebat, ternyata tanpa pelatih. Ada? Tidak ada ibu-ibu, tidak ada. Anak itu hebat karena ada pelatih di sampingnya. Ada anak kecil hafal Al-Quran. Anak kecil hafal Quran. Ada pelatihnya atau tidak? Ada. Ada anak kecil juara Olimpiade. Di sampingnya ada pelatih atau tidak? Ada. Itu tidak. Jadi yakini itu. Kehebatan diakibatkan karena ada orang yang mendampingi. Kemudian, apa alatnya? Alatnya namanya scaffolding. Scaffolding. Scaffolding itu apa sih? Scaffolding itu stagger. Kalau ibu-ibu melihat bangunan-bangunan tinggi, itu dibangun dengan kerangka-kerangka besi yang diterap-terap. Ya itu tidak? Kalau seseorang itu membangun tembok 2 meter, mungkin tidak membutuhkan tangga. Bata itu berdiri sampai 2 meter. Tapi kalau mau lebih, butuh tangga atau tidak? Nah, inilah tangganya namanya scaffolding. Orang menyebutnya stagger. Sebagian lagi menyebutnya jagrag. Ceger. Bukan cakar. Dia besi-besi yang diberdirikan, dirangkai. Nanti kalau kurang tinggi, pasang lagi di atasnya. Kurang tinggi lagi, pasang lagi di atas. Bukan. Kalau pondasi itu permanen bangunan. Kalau ini sekedar buat membantu. Sebentar mungkin searching di Google, searching di YouTube, tanyakan scaffolding. Tulis itu seperti itu. Nanti kelihatan scaffolding itu apa. Scaffolding itu alat, kerangka buat naik. Tukang kalau mau kerja tinggi, pasang scaffolding, naik. Nanti kalau mau lebih tinggi lagi, pasang lagi di atas scaffolding yang satu, scaffolding kedua. Mau lebih tinggi lagi, pasang lagi scaffolding yang ketiga. Itu tidak. Nah, scaffolding yang dimaksud itu apa? Scaffolding yang dimaksud di sini, di mana anak itu dibantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang di atas kemampuan dia. Kalau kemampuan dia, biarkan mengerjakan sendiri. Tapi begitu di atas kemampuan dia, dibantu. Kalau ibu-ibu ingin anak ibu hafal Al-Quran, berarti perlu pelatih yang hafal Al-Quran. Kalau ibu-ibu ingin anak ibu atau cucu ibu jadi orang yang ahli matematika, berarti pendampingnya, pelatihnya orang yang ahli matematika. Kalau ibu-ibu ingin anak ibu menjadi ahli sejarah, anak cucu ibu jadi ahli sejarah, berarti pelatihnya harus ahli sejarah. Seperti itu. Nah, jadi ini harus disengaja. Harus dikerjakan dengan persiapan.
Bukan udah biarin anak cucu ini bertumbuh dengan sendirinya. Enggak bisa. Kalau kita ingin melahirkan anak hebat, ya harus disiapkan. Harus direncanakan. Bukan dilepaskan nanti besar sendiri. Enggak bisa. Iya apa enggak, Bu? Nah, jadi ingat, setiap kita itu pasti punya anak asuh. Entah anak sendiri, entah cucu sendiri, entah anak famili kita, kerabat kita, cucu dari famili kita, kerabat kita, keponakan, anak dari sepupu kita dan sebagainya. Jadi kita ini harus punya jasa. Di dunia ini harus punya jasa. Kita nggak bisa jadi orang hebat, tapi kita harus melahirkan orang hebat. Gitu dong. Nah, terus gimana caranya? Ini, perhatikan nih peta. Ini ada peta, lingkaran biru di tengah, kemudian lingkaran kuning mengitari yang biru, kemudian lingkaran hijau yang mengitari lingkaran kuning. Nah, apa sih artinya lingkaran yang biru? Lingkaran yang biru itu tingkat perkembangan aktual anak. Jadi kalau anak itu dibiarkan bertumbuh sendiri, berkembang sendiri, tidak ada yang mendampingi, maka itu kemampuan dia. Itu kemampuan aktual. Artinya dia mengaktualisasi dirinya, mengembangkan dirinya, maka itu kalau dia sendiri. Tidak ada yang melatih, tidak ada yang mendampingi. Anak itu akan menjadi semakin baik kalau ada orang lain. Nah, di sini yang kuning berbicara. Ini yang kuning ini zona perkembangan potensial anak. Bahwa anak itu bisa lebih besar daripada yang biru itu. Tapi ada orang yang bantu, mendorong dia, mengingatkan dia, mengajak dia berdiskusi dan sebagainya, sampai mencapai titik maksimal potensial dia. Dia mampu mencapai puncak kemampuan dirinya. Itu yang kuning. Tapi kalau yang hijau, lingkaran yang hijau ini lingkaran yang besar. Ini lingkaran hebat. Ini lingkaran hebat yang tidak dapat dilakukan oleh anak. Tapi kok anak ini bisa? Nah, ini karena di samping dia ada orang ahli. Maka anak ini pun dibimbing oleh orang ahli untuk melejit lebih daripada kemampuan umumnya anak seumur dia, sebaya dengan dia. Kita ingin yang hijau itu. Kita ingin lingkaran yang hijau itu. Jadi pastikan anak kita akan jadi orang hebat yang mana. Dari kecil, dari lahir disiapkan, diniati. Ya, sampai di sini bisa mengerti atau tidak? Membahas ini penting apa enggak nih? ZPD apa Ustaz? ZPD itu apa? ZPD nanti setelah ini akan ada ininya, kata-katanya. Tapi ini singkatan dari zona, zone of proximal development.
zone wilayah of dari proksimal itu orang lain, bantuan orang lain. Development itu perkembangan, pengembangan. Jadi pengembangan atau perkembangan yang dibantu oleh orang lain untuk mencapai zona ini. Zona yang hijau tadi. Zona yang hijau tadi itu butuh di sampingnya pelatih yang hebat sesuai dengan yang kita mau. Contohnya, ibunya Al-Imam Syafi'i itu membawa Al-Imam Syafi'i kemana? Ke Imam Malik. Imam Malik imam besar di waktu itu. Jadi betul-betul si ibu ini bawa anak kecil yang namanya Muhammad ibnu Idris, yang berikutnya akan jadi Imam Asy-Syafi'i. Ini anak kecil ini dibawa kepada Imam Malik, jadi muridnya Imam Malik. Anak ini memang luar biasa. Masih kecil saja hafalannya luar biasa. Hafal Quran, hafal hadis. Sampai-sampai kitab tulisannya Al-Imam Malik, yaitu Al-Muwatta, yang berisikan kurang lebih 700 hadis. Itu Al-Imam Syafi'i kecil ini tidak punya buku itu. Kalau beli, tidak mampu. Dia tidak punya uang untuk beli buku itu. Maka dia harus pinjam kepada kawannya. Kawannya bilang, saya mau meminjami kamu. Tapi dalam 3 hari harus dikembalikan. Baik, kata Muhammad ibnu Idris. Maka diberikan 3 hari. 3 hari 700 hadis hafal. Jadi ini di mana seorang anak yang bernama Muhammad ibnu Idris dari kecil fokus. Dari kecil sudah fokus, disiapkan jadi ulama. Kejadian yang serupa terjadi pada Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal lahir, ayahnya meninggal dunia. Si istri itu cantik dan terkenal kecantikannya. Dia bersumpah, saya tidak ingin menikah. Saya akan baktikan umur saya untuk membuat anak ini jadi hebat. Tidak mau kawin. Tidak mau kawin lagi. Saya harus menjadikan anak ini anak hebat. Maka kesibukannya menuntun Ahmad ibnu Hanbal masuk ke ulama ini, ditunggunya. Masuk ke ulama ini, ditunggunya. Terus sampai besar. Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak berani pergi keluar kota. Sampai ibunya meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, baru dia melanglang buana. Pergi ke Mekah, ke Madinah, kemana-mana yang ada ulama, dia baru pergi ke sana. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal pada saat pertama kali mulai belajar kepada Imam Syafi'i di Mekah,
itu sudah jadi pemuda yang hafal 1.000.000 hadis. 1.000.000 hadis yang sahih, yang dhaif, yang mungkar, yang palsu, semuanya hafal. Pokoknya ada hadis dimanapun didatanginya, dihafalkannya. Tidak peduli sahih, tidak peduli dhaif. Sehingga Ahmad ibn Hanbal baru mengatakan, aku ini baru mengerti hadis setelah aku duduk belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Bayangkan. Ini. Jadi antum lihat betapa hebatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia bisa menjadikan Ahmad ibn Hanbal orang hebat. Kita lihat lagi, satu lagi tadi anak yatim yang ketiga siapa ya? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari itu lahirnya di mana? Bukhara. Di mana itu Bukhara? Di Soviet, Rusia. Bayangkan. Dia lahir, ayahnya meninggal dunia. Si ayah bilang, nih hartaku ini habiskan untuk menjadikan anak ini anak hebat. Maka si istri pun terus mendidik Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Terus sampai jadi remaja yang kuat, berikutnya dibawa ke Mekah oleh sang ibu. Udah tinggal di Mekah, udah belajar di sini bersama ibunya. Itu sejarahnya Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun Al-Imam Al-Bukhari itu bukan orang Arab, tapi bahasa Arabnya hebat. Kenapa? Dari kecil belajar bahasa Arab. Dan kumpulnya dengan para ulama. Nah, jadi kita lihat. Ini. Kita ini punya 3 pilihan, ibu-ibu. Punya 3 pilihan. Mau lingkaran biru, atau lingkaran kuning, atau lingkaran hijau. Kalau lingkaran biru, ya lepasin aja tuh anak. Anak itu jadi hebat ya karena dirinya. Tapi kehebatannya tidak akan mengalahkan anak-anak sebayanya. Kenapa? Karena usahanya hanya dari dirinya. Kalau kita mau yang kuning, lebih besar lingkaran itu daripada lingkaran biru, maka harus didampingi. Ibu-ibu bisa membuat anak cucu ibu di lingkaran yang kuning. Ya atau tidak? Kenapa? Didampingi anak itu. Didampingi, selesaikan masalahnya. Kita akan bicara, tapi sayanya nggak punya ilmu. Iya, tapi kan kamu punya hubungan-hubungan. Kamu kan bisa berkomunikasi. Bawa anak ini untuk menyelesaikan masalahnya. Bawa anak ini untuk bertanya. Hubungi orang-orang yang dianggap mengerti. Sehingga semua masalah dia selesai terjawab. Bawa kursus ke sini, bawa kajian ke sini, bawa belajar ke sini, tuntun kemana-mana. Biar jadi anak hebat. Nah, kalau ingin sampai di lingkaran yang hijau, maka anak itu disuruh fokus. Ada bersama ahli yang
kita lihat luar biasa penguasaannya. Nanti anak kita akan seperti dia, ya atau tidak? Jadi ini ada orang tua hebat, ada guru hebat. Ini ada anak pelajar, anak kecil belajar di sampingnya. Lama-kelamaan anak ini karena berdampingan terus-menerus akan sehebat guru ini atau tidak? Akan sehebat guru ini. Tapi guru ini kan semakin tua. Sementara anak ini masih kecil. Ya atau tidak? Masih punya kesempatan untuk belajar, berkembang. Sehingga pada saat ini meninggal dunia, anak ini pindah ke guru yang lain. Pindah ke guru yang lain. Jadi orang hebat. Ya atau tidak? Seperti itu. Nah, jadi ini Zone of Proximal Development, ZPD, adalah singkatan dari Zone of Proximal Development, yang artinya zona yang membutuhkan bantuan orang lain untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran anak. Anak itu hebat bukan karena diajari, tapi karena belajar. Sama atau beda antara belajar dengan diajari? Kita ini punya kewajiban dari bayi sampai mati untuk belajar. Sehingga belajar itu kewajiban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, setiap orang Islam. Sementara belajar itu dikatakan oleh beliau, minal mahdi ilal lahdi. Dari timangan masih bayi sampai masuk kuburan. Tidak pernah berhenti kewajiban belajar. Sehingga yang harus hebat pada diri seseorang itu belajarnya. Jadi salah kalau anak itu kerjaannya dicekoki, didikte, didoktrin. Salah. Diajari belajar. Nah, ini matematika. Cara belajarnya begini. Nah, ini IPA. Cara belajarnya begini. Ini Al-Quran. Cara belajarnya begini. Ini Al-Hadis. Cara belajarnya begini. Masing-masing ilmu ada cara belajarnya. Iya atau tidak? Anak hebat itu adalah anak yang hebat cara belajarnya. Iya atau tidak? Anak yang tidak pernah berhenti belajar. Karena orang itu akan mulai bodoh dan sombong saat dia mulai berhenti belajar. Kalau ada orang sombong, wah ini orang berhenti belajar ini. Kenapa? Buktinya sombong. Kalau dia tidak sombong, dia akan terus mencari orang yang lebih berilmu dari dia. Kenapa kok bodoh? Karena dia dikerokoti, digerus oleh salah dan lupa. Oleh salah dan lupa. Memang ibu-ibu tidak punya salah dan tidak punya lupa? Ya seringlah. Lah, anak ibu, cucu ibu memang bukan manusia, tidak punya salah dan lupa. Punya salah dan lupa. Maka kalau seseorang berhenti belajar, ilmunya nambah atau berkurang? Kalau orang berhenti belajar, ibu-ibu,
itu ilmunya semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin berkurang. Kenapa? Karena punya salah dan punya lupa. Iya atau tidak? Jadi belajar itu boleh berhenti atau tidak? Tidak boleh. Jadi kalau ibu ingin punya anak hebat, maka anak cucu ibu itu harus punya mental pembelajar yang hebat. Sehingga belajarnya kemana-mana. Kayak Imam Ahmad ibn Hanbal itu. Al-Imamul Bukhari, dahsyat sekali. Hafalannya itu tidak tertandingi. Tidak tertandingi. Bayangkan, suatu saat Al-Imamul Bukhari itu kalau datang ke suatu tempat, disambut kayak presiden, kayak raja. Karena terkenal sekali. Sehingga suatu saat Al-Imamul Bukhari akan datang ke suatu tempat, sudah disiapkan di tempat itu ujian yang luar biasa. Ada 10 anak muda, dikasih 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis. 10 hadis kali 10 anak muda berarti berapa? 100 hadis. Dirusak-rusak hadis itu. Nas yang ini periwayatnya yang ini, nas yang ini periwayatnya yang ini, nas yang ini periwayatnya ini, sehingga rusak sanadnya. Maka Syekh di kampung itu pun berkata, wahai Bukhari, tolong dong periksa ini, anak 10 ini akan menyebutkan hadis-hadis mereka. Sahih atau tidak nih hadis ini? Maka mulailah yang pertama menyebutkan an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu. An dari fulan qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2, 3, 4, 10. Yang kedua 10 lagi hadis yang lain, ini 10 lagi hadis yang lain lagi, 100. Kata Syekh itu, silakan Bukhari, aku tidak pernah mendengar hadis ini semua. Adapun hadis yang pertama disebutkan oleh anak ini begini, persis seperti yang diomong, yang hadis yang rusak tadi itu diucapkannya. Sebenarnya begini, sebutkan yang aslinya. Nah, orang tercengang. Hadis yang kedua disebutkan begini, aslinya begini. Yang ketiga terus sampai 100. Tercengang semua orang. Seperti itu hebatnya. Itu Al-Imam Al-Bukhari. Tidak terulang dalam sejarah manusia sehebat itu. Jadi kita lihat ini manusia hebat itu disiapkan atau tidak disiapkan? Disiapkan. Dari kecil atau setelah besar? Dari kecil. Jadi ibu-ibu ingin memiliki anak atau cucu yang hebat atau tidak? Ingin. Jadi perlu nyiapin apa enggak? Ini teorinya. Makanya yang semangat belajar ini. Memang kesan awalnya kayak aneh. ZPD and scaffolding. Itu kan sekedar metode, sekedar cara. Cara sih kita belajar dari mana aja. Yang penting itu caranya. Nah, ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Jadi di saat ada orang lain, ini wilayah yang kuning tadi itu, sudah mulai ada orang lain atau tidak? Mulai ada. Yang biru?
Tidak ada orang lain. Anak belajar dengan dirinya sendiri. Tapi yang kuning sudah ada orang lain. Orang lainnya siapa? Ya ibu-ibu. Belum orang ahli. Yani ibu-ibu dulu. Dampingi supaya cara belajarnya betul. Nah, jadi anak itu meningkat dari perkembangan aktual artinya perkembangan dirinya tanpa dibantu orang lain, meningkat menjadi perkembangan potensial. Dia akan mampu mencapai tingkat tertinggi anak sebaya dengan dia. Anak-anak sebaya dia, seumur dia, itu bisa apa? Dia bisa sampai mencapai puncak anak-anak itu. Itu namanya potensial. Artinya potensi anak ini, seumur ini, bisa seperti itu. Nah, tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, di mana perkembangan aktual itu ketahuannya anak tidak dibantu orang lain tapi bisa. Lah itu perkembangan aktual. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas dan menyelesaikan masalah dengan bantuan pendampingan orang dewasa. Ya, bisa dipahami Ibu? Bisa ya? Saya tidak ingin terburu-buru. Saya ingin ini betul-betul dipahami dengan baik dan bisa dilaksanakan. Jangan cuma teori. Ini sesuatu yang bisa dipraktekkan. Karena ini pengalaman yang kita paparkan. Ini pengalaman orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu begini cara belajarnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan scaffolding? Scaffolding itu adalah tangga untuk membangun bangunan tinggi. Satu, nanti masih kurang tinggi lagi, satu. Kalau seseorang tidak pakai scaffolding, dia hanya bisa 2 meter. Membangun tembok tingginya 2 meter. Tapi begitu dia pasang-pasang scaffolding, scaffolding itu di pinggir jalan sini nih ada ini. Saya lihat orang-orang Madura itu pada menyewakan apa? Scaffolding ini disewakan oleh mereka. Ya. Nah, pasang cep pasang, maka bangunan bisa dibangun 4 meter. Kalau kita ingin 6 meter, berarti pasang lagi 2 meter, scaffolding lagi. Bisa 6 meter. Seperti itu. Nah, jadi scaffolding itu berupa apa dalam pembelajaran? Berupa pemberian tugas. Anak itu diberi tugas. Kamu harus bisa ini. Bisa, naikkan lagi. Kasih tugas yang di atasnya lagi. Bisa lagi, lebih lagi. Terus sampai anak itu yakni mencapai puncak kemampuan yang mungkin dicapai oleh manusia. Jadi scaffolding itu adalah pemberian tugas yang tepat dan sesuai dengan level anak secara bertahap. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini akan meningkatkan kemampuan perkembangan pembelajaran anak dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi anak itu menyelesaikan, contohnya gini. Anak ini datang kepada saya, udah nak sini belajar. Kamu sudah bisa ngaji? Bisa. Sudah hafal apa? Juz amma. Oh, mau gak hafal 30 juz? Ya mau Ustadz.
Ya sudah, duduk sini. Maka mulai anak itu kita perbaiki hafalan juz ammanya. Terus kita benahi, naikkan. Ayo, mulai hari ini kita akan menghafalkan juz 29. Mulai 29 hafal. Mulai hari ini kita naikkan ke juz 28. 28. Cukup sampai 28 dulu. Sekarang ke Al-Baqarah. Maka juz 1 dikuasai juz 2, juz 3. Lama-kelamaan ketemu juz 27, 28, 29, 30. Nah, seperti itu. Yani anak itu secara bertahap. Sehingga orang heran, kok anak kecil tapi hafal Quran? Yaitu karena diberi tugas secara bertahap. Nah, kemudian model pembelajaran resiprokal. Resiprokal itu artinya apa? Berhadap-hadapan. Jadi kalau kita itu mau bikin anak hebat, itu kita jangan jauh dari anak. Tidak cukup pakai telepon, tidak cukup dari menyampaikan kepada orang lain, tidak. Ya kita berhadapan dengan dia, bersama dia, menyelesaikan permasalahannya, mendengarkan problem-problem yang dihadapinya. Sehingga anak itu merasa didampingi oleh kita, bersama dia. Jadi model pembelajaran resiprokal di mana guru dan siswa melakukan kolaborasi pembelajaran untuk melatihkan 4 macam keterampilan. Nah, di sini ada 4 cara belajar. 4 cara belajar ini 4 keterampilan belajar. Yang pertama adalah menyimpulkan. Anak itu kalau sudah selesai pelajaran 1, kita tanya, nak, coba simpulkan yang kamu paham. Simpulkan. Kalau memang benar, ya sudah. Kalau belum, kita rapihkan. Kita perbaiki. Sehingga dengan menyimpulkan, itu artinya suatu ilmu sedang diikat di otak. Kesimpulan, simpul itu artinya apa sih? Apa sih simpul? Simpul itu artinya ikatan, ya kan? Nah, ikatan. Bagaimana cara mengikat ilmu? Caranya anak itu disuruh ngomong, disuruh menulis, disuruh ngomong. Apa kesimpulan kamu? Coba tulis. Apa kesimpulan kamu? Coba kamu ngomong. Saya ingin dengar. Maka dia ngomong, ini gak kita ajari nih. Ngomong kayak gini nih gak kita ajari. Betul-betul dari dirinya. Nah itu berarti satu ikatan. Nanti pelajaran yang lain lagi, suruh menyimpulkan lagi. Maka ikatan yang kedua. Kemudian setelah anak itu pandai menyimpulkan, maka berikutnya kita latih bertanya. Kita latih bertanya. Bertanya itu jangan pertanyaan bodoh, tapi pertanyaan cerdas. Lah apa bedanya Ustadz antara pertanyaan bodoh dengan pertanyaan cerdas? Bedanya, pertanyaan bodoh itu orang tidak tahu bertanya, itu pertanyaan orang bodoh. Tapi kalau orang cerdas bertanya setelah punya kesimpulan. Jadi setelah punya kesimpulan dia bertanya. Setelah seseorang belajar satu ikatan, terus dia menyimpulkan. Setelah itu bertanya, tapi Ustadz, kenapa kok begini? Kita lihat, cerdas. Karena pertanyaannya dibina di atas ilmu. Iya atau tidak? Bukan dibina di atas bodoh. Iya atau tidak?
Tapi kalau orang bodoh bertanya, maka pertanyaannya pertanyaan orang bodoh. Sama atau beda? Beda. Jadi anak itu kita latih bertanya itu setelah belajar. Pertanyaannya akan berkualitas, akan cerdas. Iya. Bisa dimengerti, Ibu? Hah? Bisa dimengerti atau tidak ini? Apa saya bikin pusing ibu-ibu ini? Hah? Ibu-ibu pengen punya anak cucu hebat nggak? Nah, jadi bertanya itu harus dilatih. Kita bayangkan kalau ada dua anak, yang satu pintar bertanya, yang satu tidak suka bertanya. Mana yang akan jadi anak hebat? Yang pintar nanya. Kenapa? Karena bertanya itu seperti orang mencangkul. Mencangkul. Karena ustadz ini seperti tanah. Ilmunya terpendam. Yaitu dia. Supaya ilmunya keluar harus dicangkul. Dicangkul dengan cara bertanya seperti itu. Jadi bertanya itu sama dengan mencangkul. Jadi kalau anak itu pinter, cangkulnya besar. Semakin pinter, cangkulnya itu scaffolder. Iya tuh tidak. Truk dimuati 3 kali saja sudah langsung penuh. Kenapa? Karena cangkulnya besar, scaffolder, iya. Itu tidak. Bulldozer itu kan ada yang depannya mangap begini. Apa? Beko. Itu sekali dapat berapa cangkul itu? Bisa ratusan cangkul. Jadi itu semakin pandai anak menyimpulkan, semakin pandai dia bertanya, pertanyaannya luar biasa, sehingga ustadz pun kewalahan. Gak nyangka anak kecil kayak gini, pertanyaannya sekelas ini. Nah, ini penting sekali. Itu pertanyaan setelah apa tadi? Setelah apa? Setelah belajar, setelah kesimpulan. Jadi bertanya setelah kesimpulan. Kalau bertanyanya sebelum kesimpulan, namanya pertanyaan bodoh. Dia nggak ngerti tapi bertanya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Iya itu tidak. Cuman akan jadi pertanyaan hebat kalau bertanyanya nanti. Nanti setelah belajar baru bertanya. Kemudian yang ketiga setelah menyimpulkan, setelah kesimpulan bertanya, maka yang lebih tinggi lagi namanya klarifikasi. Mengklarifikasi. Jadi mengklarifikasi itu menguji kebenaran sesuatu. Ini benar apa enggak sih? Ustadz, kemarin kok Ustadz ngomong kayak begini. Hari ini kok ngomongnya begini. Ustadz hari ini bicara begini. Kemarin di buku kok bilangnya begini. Itu namanya apa? Klarifikasi. Menguji kebenaran sesuatu kok. Saya jadi bingung nih. Kenapa di sini begini, di situ begitu? Itu namanya klarifikasi. Ingin menguji mana yang benar. Nah, kemudian kemampuan belajar yang paling tinggi itu adalah memprediksi. Kalau saya menghitung ibu-ibu, kepalanya saya hitung, itu biasa. Tapi kalau prediksi, saya memperkirakan. Caranya,
saya lihat mana itu kotak dus air minum aqua itu. Aqua, air minum aqua. Saya hitung, setiap satu dus itu isinya ada 48, ya itu tidak. Sisanya ada berapa? Ya itu tidak. Loh, sisanya ada 10. Oh, berarti ibu-ibu ada 20, ada 38. Ya itu tidak. Itu namanya memprediksi. Kita melihat dari atas bangunan, wow, ada orang berkerumun di lapangan. Kita prediksi gimana caranya. Hitung mereka berkumpul berapa meter persegi, panjang kali lebar, sudah dalam setiap meter kira-kira ada berapa orang. Oh, ada 5. Berarti 5 kali 100, ada 500 orang. Iya. Itu namanya memprediksi. Rasulullah SAW suatu saat Rasulullah SAW mendengar di tenda sebelah ada suara gaduh. Maka beliau pun keluar dari tenda dan pergi ke tenda itu. Kemudian beliau bertanya, ada apa kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, ini katanya tukang masak, ini menjelang perang Badar. Ini sebelum perang Badar. Ada tukang masaknya Quraisy, tukang masaknya orang musyrikin, tertangkap. Lagi nyari air, tertangkap. Maka oleh para sahabat hampir dipukuli karena tidak mau menjawab. Dan kalau menjawab dianggap bohong. Maka Rasulullah bertanya, kalian ingin tahu apa? Ingin tahu jumlahnya orang Quraisy. Berapa tentara mereka? Baik. Kata Rasulullah, engkau pekerjaanmu apa? Aku tukang masak. Siapa yang menyembelih? Aku. Berapa sekali makan engkau menyembelih? Sekian ekor kambing, sekian ekor unta. Oh, halas, kata Rasulullah, jumlah mereka adalah 700 sekian. Dari mana? Kambing itu 1 ekor untuk misalnya 20. Sekian kambing, berarti sekian dikali 20. Onta itu misalnya dianggap 50. Per onta untuk 50 orang. Maka yang disembelih sekian. Maka jumlahkan jadi 700. Itu namanya apa? Prediksi. Menghitung sesuatu yang tidak bisa dihitung. Dengan perkiraan. Iya. Nah, jadi ini anak itu harus pintar itu. Harus pintar memprediksi. Jadi urutannya tadi itu 4. Apa saja? Yang pertama, kesimpulan. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, klarifikasi. Yang keempat, memprediksi. Latih anak itu untuk bisa itu. Dari kecil. Akan jadi anak hebat. Akan jadi anak hebat. Karena dia tidak cuma menguasai apa yang ada di hadapannya. Tapi dia akan mampu menangani apa-apa yang sangat luas jangkauannya. Nah, terus peran guru di sini sebagai mediator. Jadi kita yang jadi orang tua itu bukan ngajari, tapi menengah-nengahi, menghubungkan, memediasi. Jadi pada kegiatan belajar siswa saat mereka saling berbagi pengetahuan melalui interaksi sosial. Jadi ibu-ibu pintar matematika enggak?
Tapi ibu ingin anak pintar matematika. Gimana caranya? Bawa di anak ini les matematika. Atau iya atau tidak? Atau kalau anak itu bertanya pertanyaan matematika, ibu-ibu tidak bisa menjawab, gimana terus menjawabnya? Telepon guru matematikanya, iya atau tidak? Telepon, Pak, minta maaf nih Pak, anak saya tidak bisa menjawab ini. Apa jawabannya Pak? Gini nih. Bisa nggak Bapak ngomong sendiri sama anak saya? Bisa nih, ngomong. Itu namanya memediasi, ya atau tidak? Jadi tidak ada halangan buat kita untuk, saya tidak bisa matematika, saya tidak berilmu, saya tidak bisa jadi mediator. Loh, kita bilang, memangnya ibunya Imam Syafi'i itu ulama? Memangnya ibunya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal itu ulama? Memangnya ibunya Al-Imam Al-Bukhari itu ulama? Bukan. Biasa saja ibu rumah tangga. Tapi pintar memediasi. Pintar jadi mediator. Itu tidak. Ibu-ibu bisa dagangan rumah apa enggak? Enggak bisa. Jadi makelar. Makelar itu bahasa kerennya apa? Mediator. Ya itu. Gua punya rumah tapi dagangan rumah. Loh, memang dagangan rumah harus punya rumah. Iya apa enggak? Cukup jadi mediator, penghubung. Iya apa enggak? Gampang apa susah? Loh kok diem? Iya, ibu-ibu pintar komunikasi enggak? Nah, ya sudah, itu modalnya. Modalnya kemampuan berkomunikasi. Orang kalau pintar komunikasi semuanya mudah, ya atau tidak? Ibu-ibu bisa nyampe ke sini karena komunikasi, ya kan? Kalau ibu-ibu tidak pernah nanya, loh, kalau naik bisnya bis apa sih? Nomor berapa? Ya atau tidak? Saya kalau mau ke sana itu gimana sih? Terus beli tiketnya di mana? Iya apa enggak? Kalau kita nggak mau komunikasi, kira-kira kita hidup apa sudah mati? Udah mati. Depan dokter diem. Dokter bilang, Bu, sakit apa? Terus dokternya tahu apa? Emang dukun dokternya? Kan harus tanya. Pertanyaannya harus dijawab. Iya kan? Iya atau tidak, Bu? Jadi kalau kita ini nggak pintar komunikasi, kita udah mati dari dulu, Bu. Jadi ibu-ibu itu jadi orang hebat karena pandai berkomunikasi. Maka mediator itu orang yang pintar komunikasi. Memang susah ngobrol sama anak. Memang susah ngobrol sama cucu. Mudah kan, Bu? Mudah apa susah? Susah. Memang anak cucu ibu UFO, manusia planet. Memang bahasanya anak cucu ibu itu apa sih? Kan bahasa Indonesia juga kan? Lah, apa sulitnya? Kita ngobrol dengan anak. Kita seperti anak-anak, kita ngobrol. Ya, itu komunikasi. Nah, kuncinya yang pertama pola keterampilan. Jadi orang itu hebat karena keterampilan, karena terampil, iya atau tidak? Ibu-ibu adalah orang hebat. HP ada di kuping sini, sambil nyuci piring, sambil ngomong di HP. Sambil nyuruh-nyuruh pembantu, Bu, ambilkan ini, Mbak, ambilkan ini. Ya atau tidak? Sambil masak, serang-sering. Ini orang hebat atau bukan? Itu multitasking itu. Pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh satu orang dalam waktu yang sama. Ibu-ibu bisa? Itu susah.
Kenapa kok bisa? Karena terbiasa. Allah bisa karena biasa. Jadi keterampilan itu kebiasaan, ya atau tidak? Nah, itu. Kemudian pemberian petunjuk. Jangan males untuk bilang, nak lakukan ini, nak tuh ke sana, nak coba berikan ini, nak ambilkan ini, nak pelajari ini, nak, dan seterusnya. Kasih petunjuk. Kemudian yang ketiga, membiasakan tugas-tugas. Anak itu gimana caranya supaya senang kalau dikasih tugas-tugas. Anak kecil itu kalau dikasih tugas senang apa merasa keberatan? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Nanti kalau kamu hafal 1 juz, 100.000. Semangat. Ya itu tidak. Itu caranya. Sehingga sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dengan contoh-contohnya nih, contoh-contohnya. Ya, itu tidak. Ya. Silakan. Sekarang kita buka ruang pertanyaan. Ibu-ibu yang mau nanya mungkin tentang anak-anaknya, cucu-cucunya, tingkah lakunya, ulahnya atau apa. Silakan ibu-ibu. Ya. Pengen anaknya jadi hebat nggak nih? Tanya permasalahan di rumah tentang anaknya. Cucu yang suka bohong mungkin atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan anak saya tuh lagi kuliah di luar kota, jauh. Nah, saya tidak bisa melihat langsung. Selalu cuman kalau telepon cuman, kakak sudah belajar belum? Iya. Terus kakak udah ngerjain, males bunda gitu. Nantilah bunda. Selalu kalau ditanya gitu. Tapi saya tahu bahwa anak ini belajar dan harus belajar karena juga nggak ada yang dampingi. Terus ada grup juga orang tua selalu bilang, iya nih anak saya begini nih, anak saya begitu tuh. Ada yang menjawab, sudahlah ibu bapak, biar anaknya mandiri kan gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Karena kan kata dia di situ bahwa si anak ini harus perlu bimbingan juga, pantauan juga gitu. Tapi ya ada bilang, biarlah anak itu sudah dewasa, sudah kuliah, mandiri. Tapi kan kita sebagai orang tua jauh, apalagi anak saya 1 doang gitu. Ya. Udah aja deh. Begini Bu, kontrol, mengawasi itu tidak bertentangan dengan kemandirian Bu. Iya apa enggak? Ibu-ibu naik sepeda motor, tapi suami ibu-ibu selalu mempertanyakan, gimana kamu saat naik sepeda motor? Biarin saya mandiri. Loh, memangnya naik sepeda motornya disetirin sama suami? Kan enggak. Cuma kita mempertanyakan, kalau begini ini kenapa? Kalau begitu tuh gimana? Dan sebagainya. Itu bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan itu tidak bertentangan dengan kemandirian. Anak itu tetap mandiri, ada di kotanya, belajar sendiri. Kita tidak bersamanya. Ya atau tidak? Nah, terus gimana caranya kita supaya bisa mengawasi dia? Caranya, pelajaran apa sih yang buat kamu sulit? Itu nanya gitu. Pelajaran apa sih yang buat kamu sulit? Bu, saya susah kalau belajar matematika. Oh, pelajaran apa di matematika yang susah buat kamu? Ini Bu, kalau sudah sampai ke akar-akaran ini pusing kepala. Di sana ada nggak guru yang pintar matematikanya? Ya ada. Kamu nggak pernah duduk sama dia, tanya.
Gitu caranya kita memediasi dia, mengarahkan dia. Nanti dia yang pergi sendiri. Dia mandiri. Cuman kan kadang-kadang anak itu segan. Nah, orang belajar itu tidak boleh tertahan oleh rasa enggan, rasa segan, rasa malas. Jangan. Orang-orang Ansor itu perempuan-perempuan Ansor itu kalau bertanya blak-blakan. Senang, ini orang semua senang kalau ada perempuan Ansor bertanya. Karena pertanyaannya yang vulgar. Ya Rasulullah, bagaimana darah haid? Darah haid ditanyakan kepada Rasulullah. Perempuan yang lain malu, ini enggak. Perempuan Ansor itu tidak malu untuk bertanya. Karena ini kepentingan dia. Itu tidak. Kalau tidak tanya sama Rasulullah, tidak tahu yang benar seperti apa. Kan begitu. Jadi orang belajar itu tidak boleh malu bertanya. Nah itu, anak kita bimbing gitu, kita mediasi. Tapi ibu gini. Coba cari, minta nomor teleponnya. Nanti ibu yang menghubungi. Udah, dia dapat ibu nomornya. Udah, Bu, ibu guru matematika ya Bu? Iya, ini kebetulan Bu, anak saya kok punya problem masalah ini Bu. Tolong dong Bu, nanti dia akan telepon kepada ibu di nomor sekian. Terima ya Bu. Ya. Kita mediasi, ya atau tidak? Seperti itu. Ya, silakan. Boleh. Itu Bu. Ini masalah zakat. Waktu dulu masih kerja, tiap bulan kan kita nabung, lama-lama mencapai nisab. Namun setelah bertahun-tahun itu tidak dikeluarkan zakat. Nah sekarang dana tersebut masih ada, apakah itu merupakan hutang untuk kita keluarkan zakat sekarang? Kewajibannya. Iya. Jadi tabungan di saat tersimpan tidak terpakai untuk kebutuhan dan angkanya telah mencapai nisab. Nisab itu kurang lebihnya 85 gram emas. 85 gram emas. Jadi satu hari ini emas harganya sudah berapa? Udah 3 juta. 3 juta kali 85 berapa? 250 sekian juta. Sudahkah mencapai angka ini? Kalau jawabnya sudah, maka kalau 1 tahun tidak berkurang dari nisab, maka kena 2,5%. Kalau 2 tahun, kena 2,5% kali 2. Kalau 3 tahunnya, 2,5% kali 3. Seperti itu. Makanya uang itu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kita pakai untuk hal yang bermanfaat. Tidak kena zakat. Karena zakat itu hanya mengenai uang atau harta yang disimpan dalam tempo yang lama. 1 tahun. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani orang yang ternyata 1 bulan ini uangnya 250 juta. Besoknya di bulan berikutnya terpakai tinggal 100 juta. Maka tidak wajib zakat. Terus nanti bulan berikutnya naik lagi jadi 150 juta. Bulan berikutnya naik jadi 200 juta. Naik lagi bulan berikutnya jadi 250 juta. Bulan apa mulainya? Oh itu setelah bulan Agustus kemarin. Oh berarti Agustus ini sampai tahun depan, kalau angkanya tidak terkurangi dari nisab, yaitu 85 gram emas di hari itu, maka kena zakat 2,5%. Seperti itu. Tapi kalau terkurangi, maka tidak kena lagi.
sampai mencapai nisab. Begitu mencapai nisab, pegang. Ini tanggalnya. Mencapai nisab di bulan apa. Maka setahun berikutnya kalau tidak pernah terkurangi sepanjang 1 tahun, kena zakat. Seperti itu. Maka jangan biarkan uang ibu tidak terpakai. Pakai. Oh iya. Untuk jaga-jaga. Iya kena zakat, Bu. Yang namanya jaga-jaga itu namanya uang tidak terpakai, uang simpanan. Iya. 10 tahun, Masya Allah. Itu berarti kena 25%, Bu. Iya. Dan bukan berarti kalau ibu bersedekah, berzakat dengan 25%, maka uang ibu hilang. Uang ibu yang misalnya dibayarkan 25%, 75% sisanya. Mana yang uang ibu? Yang 25%, Bu. Karena yang kita taruh di tangannya Allah, kita simpan di samping Allah, itulah uang kita yang kita nikmati nanti di akhirat. Tapi yang ada di dunia ibu nggak tahu akan jadi apa uang ini, ya kan? Jadi yang pasti itu yang ibu bayarkan itu. Jadi jangan kita melihat zakat itu beban, jangan. Zakat itu malah membuat kita jadi punya uang nanti di akhirat. Ya, silakan. Ustadz, bagaimana dengan kondisi orang tua yang bekerja, Ustadz? Jadi ketika dia dari kecil, mungkin kurang pendampingannya, lalu sekarang udah usia 20 tahunan, nah barulah mau didampingi, tapi kan sudah telat gitu, Ustadz. Dan orang tuanya juga kan sudah berumur gitu, Ustadz. Nah itu bagaimana dengan kondisi kita sudah telat gitu, Ustadz, untuk mendampingi? Ya, tidak ada kata telat. Tidak ada kata telat. Di mana kasih sayang itu, yakni terus bisa kita lakukan. Sekedar ngacung jempol saja sudah kasih sayang. Kamu, gini saja udah kasih sayang. Apalagi bisa ngomong, apalagi bisa memberi solusi, apalagi bisa membukakan hubungan, apalagi bisa mendatangkan guru, ya atau tidak? Bisa berdiskusi lebih hebat lagi, ya atau tidak? Jadi tidak ada kata terlambat, itu tidak ada. Anak kita udah jadi brengsek, jadi penjahat, terus kita masih mau mendidik dia, didik, panggil, ajak ngobrol sampai akrab, beri solusi, beri perhatian, ya atau tidak? Anak itu akan berubah atau tidak? Akan berubah. Anak nakal itu anak yang gila perhatian. Begitu kita beri perhatian, dia tertawarkan rasa hausnya. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup, baiklah. Baiklah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.